Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sohib warna ingkang kaula mulyakaken, monggo sareng-sareng kita meneruskan pengaosan selanjutnya. Ingin menika masih dalam pembahasan birrul walidain, masih membahas tentang masalah adabul walad ma'al walidain, adabiyah, akhlakul karimah seorang anak kepada orang tua kita. Imamuna Al-Ghazali menjelaskan adabiyatul walad ma'al walidain ada 12. Adabiyah selanjutnya yaitu yang ke-10, alla yanzura ilaihima syauron wa huwa nadhrul ghubban. Kewajiban seorang anak kepada orang tuanya tidak boleh melihat atau memandang orang tua kita sementara wajah anak kita dalam keadaan marah. Dadi kula kalian panjenengan menawi ningali tiyang sepuh kula panjenengan, harus wajah kita dalam keadaan berseri-seri, pun ngambul pun ngamuk. Kadang anak niku lek mboten ditumbasaken HP, mboten dituruti karepe, ngamuk nang wong tuane. Lah ini yang menyebabkan kula kalian panjenengan tidak mendapatkan ridhonya Allah. Kadang tiang sepuh menika bukan berarti tidak memberi kehendak panjenengan, itu bukan berarti dia itu eman, tapi dia juga berpikir. Orang tua niku mikir, anakku gak ditukokno HP, gak ditukokno sepeda motor, karena memang masih belum waktunya, masih belajar, masih kecil, masih belum masuk dalam standar mendapatkan SIM, surat izin mengemudi. Lah mikiri dawa yang sepuh niku konco warna, sohib warna. Sehingga dengan pertimbangan menika kula kalian panjenengan seakan-akan menurut pandangan zahir dihalang-halangi. Padahal itu semua demi kebaikan orang anak-anak kita. Lah kula kalian panjenengan harus muka kita berseri-seri. Tidak boleh menampakkan wajah ghadban, tidak boleh menampakkan wajah merengut. Yang disebutkan selanjutnya alla yuqattiba wajhahu fi wajhihima. Ojo merengut ana ngarepe wong tua loro. Harus berseri-seri. Harus selalu menampakkan wajah yang sumeh, wajah yang menyenangkan di depan orang tua kita. Dan adabiyah yang ke-12 ialah itu alla yusafira illa biiznihima. Kula kalian panjenengan tidak boleh menjadi musafir, tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh perjalanan kemana saja kecuali mendapat restu daripada orang tua kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, salasu ayatin nazalat makrunatan bi salasin. Sohib warna ingkang kaula mulyakaken, ada 3 ayat Al-Quranul Karim, Allah berfirman di dalam mushafnya. Ada 3 ayat menjelaskan 2 perkara yang harus talazum, 2 perkara yang tidak bisa dipisah. Nopo ayat niku? Di sini dijelaskan salasu ayatin nazarat makrunatan bi salas la yaqbalullahu minha wahidah bi ghairi qarinatiha. Jadi
dua ayat ini akan selalu bersamaan dan tidak boleh dipisah. Tidak boleh diambil satu, tapi kedua-duanya harus diambil. Yang pertama, qauluhu ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Allah memerintahkan untuk kita taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan kita harus taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Kula kalian panjenengan taat teng Allah, mboten taat teng rasule, lam yuqbal minhu, maka itu tidak diterima, ditolak. Karena apa? Karena Allah dan Rasulnya selalu bersamaan. Aku nang Allah tok gak cocok nang Nabi Muhammad, itu keliru sampean. Justru itu akan ditolak. Yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan penuhilah zakatmu. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Kulo kalian panjenengan solat mawon tapi wayahe zakat, wayahe panen boten zakat, maka itu juga percuma, tidak akan pernah diterima. Jadi kedua-duanya harus talazum, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, qauluhu ta'ala, anishkurli wali walidaik, surat Luqman ayat 14. Kulo kalian panjenengan tirosi Allah hendaknya bersyukur kepada Allah. Anishkurli, ayo syukur konang aku terusi Allah. Yang kedua, wali walidaik, dan kita juga harus bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Sehingga faman syakarallah walam yashkur walidaih lam yuqbal minhu. Kulo kalian panjenengan syukur teng Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, dengan ucapan macam-macam bersyukur kepada Allah. Tapi kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada jasa-jasa kedua orang tua kita, lam yuqbal minhu, maka syukur kita tidak diterima. Jadi ayat anishkurli wali walidaik ini adalah ayat yang talazum, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Syukur teng Allah tok, mboten terima kasih teng tiang sepuh, mboten nangsal, mboten diterima. Sehingga ada makalah yang mengatakan ridho Rabbi fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ibnu Uyainah rahimallahu ta'ala juga berkata, man shalla as-shalawatil khams faqad syakarallaha ta'ala wa man da'a lil walidain fi adbaris sholawat faqad syakara lahuma. Bentuk kita bersyukur kepada Allah dari ayat yang telah dijelaskan tadi ialah itu kita harus melaksanakan sholawatil khams. Perintah Allah kongkon sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kulo kalian panjenengan kedah ajek sholat menika. Lek kulo kalian panjenengan sampun melaksanakan perintah-perintah sholat itu, faqad syakarallaha ta'ala, maka secara otomatis kulo kalian panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sahib warna wa man da'alil walidain fi adbaris sholawat. Menawi kulo kalian panjenengan setelah melakukan sholat 5 waktu, da'alil walidain, kita berdoa untuk orang tua kita. Ya Allah, tua bapak kali ibu kula muga-muga diparingi sehat ya Allah, muga-muga diparingi jembar rezekine, diparingi panjang umur. Mendoakan orang tua kita dengan doa-doa yang baik, faqad syakara lahuma, berarti kula kalian panjenengan bersyukur, sudah dikatakan bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kita.
Muga-muga kula kalian panjenengan dijadikan anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Dijadikan orang yang selalu berterima kasih kepada orang tua kita. Dijadikan orang yang selalu mendoakan kedua orang tua kita kulla yaum, setiap hari. Sehingga kula kalian panjenengan sempurna di dalam mengamalkan firman Allah, anishkurli wali walidaik. Amin amin ya rabbal alamin. Sahibarna ingkang kaula mulyakaken, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menghimbau kepada kita semua untuk selalu menjadikan walidain kita selalu tertawa, selalu tersenyum. Kayak kebungaan wong tuwa niku pun diparingi sumpek. Lek wayahe barang-barang sing seneng sampean laporno. Berilah orang tua kita kabar-kabar yang baik agar supaya beliau itu merasa senang. Ojo dikei kabar-kabar sing mboten sae. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan jaa akhar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubul bai'ah anil hijrah. Maqala wa qala ma ji'tuka hatta abkaitu walidayya. Faqala irji' lahuma fadhikkuma kama abkaitahuma. Dadi enten critane tiyang duki teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njaluk beat teng Kanjeng Nabi. Tapi sebelum beat dia ada masalah dengan orang tuanya. Orang tuanya itu menangis karena masalah itu, kecewa dengan anaknya. Sehingga oleh Rasulullah ditolak baiatnya. Beliau berkata, faqala irji ilaihima balik okonli. Gak usah baiat dhisik, balik onang wong tua kon sampean. Farji fadhikhuma kama abkaitahuma. Jadikanlah dia tertawa. Ojo dikei sumpek. Ojo dikei susah-susah wong tua iku, dikei barang sing seneng-seneng. Ini semua dilakukan atas perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sohib parna kula kalian panjenengan kajengi perang fisabilillah. Kajengi perang pun niku fisabilillah untuk membunuh orang-orang kafir. Ini harus tetap izin kepada orang tua. Ada satu kejadian, hajar rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Yaman wa aradal jihad. Ono wong lanang kate jihad nyang nang Rasulullah kajengi jihad, kajengi perang. Sehingga pada suatu hari ketika dia ketemu dengan Rasulullah bertanya, faqala alaihi salam hal bil Yaman abawak. Aku takon le, sampean arep perang to? Inggih ya Rasulullah. Saya tanya, kamu punya orang tua ndak? Rasulullah takon wong tuane dhisik. Qala na'am. Si lelaki itu menjawab, injih wahai Rasulullah. Lantas diteruskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal adzina lak. Aku takon maneh nang sampean. Sampean lek duwe wong tuwa, hal adzina lak, apakah orang tuamu mengizini kamu untuk berjihad? Wong tuamu wis izin dah. Apa sudah merestui dengan niat baik kamu untuk berjihad? Lantas menjawab laki-laki itu, la ya Rasulullah. Mboten Kanjeng Nabi, kula mboten diizini, mboten angsal kula perang asline. Tapi kula pengin jihad kula Rasulullah. Kula pengin nulungi panjenengan merangi tiang-tiang kafir niku. Tak bantai kabeh wong kafir itu. Tapi kula mboten diizini kali tiang sepuh. Bagaimana jawaban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Farji ila abawaik fasta'dzinhuma. Fa in fa'ala fajahid wa illa fabirrihima mastata'ta. Fa inna dzalik khairu ma talqallahu ta'ala bihi ba'dat tauhid. Subhanallah. Justru tipe itu kali Kanjeng Nabi. Gara-gara wong sing kate perang gak oleh izin teko wong tuwa, Rasulullah menjawab, farji ila abawaik. Balik okole wis gak usah perang dhisik. Nyango nang Yaman sampean, nyango izino dhisik nang wong tuwane. Fasta'dzinhuma, mintalah izin kamu kepada orang tua kamu. Fa in fa'ala fajahid. Lek kon oleh restu teko wong tuwane, sampean wis oleh izin teko wong tuwane, fajahid, gak popo gabung be aku saiki perang. Tapi mulai dhisik nang Yaman, kalau sudah mendapat izin restu dari orang tua, fajahid, boleh kamu perang.
Tapi kata Rasulullah, wa illa lek kon gak oleh restu toko wong tuwa ni sampean, fabirruhuma mastata'ta, maka yang paling baik kamu lakukan adalah birrul walidain semampu kamu. Wis gak usah perang wis sampean lek gak oleh izin toko wong tua, birrul walidain itu sudah cukup. Karena apa? Fa inna dzalik khairu ma talqallahu ta'ala bihi ba'da tauhid. Karena birrul walidain menurut Allah itu adalah lebih baik setelah tauhid. Setelah kita mempelajari setelah tauhid, setelah kita mempelajari tauhid, setelah kita mentauhidkan Allah dengan ucapan la ilaha illallah, yang paling baik yang kedua adalah birrul walidain. Pramila kula kalian panjenengan, orang tua itu begitu mulia Sohib Warna. Orang tua kita orang yang paling mulia dan wajib kita hormati. Sampai-sampai Rasulullah sekalipun melarang kepada kita untuk berperang sebelum mendapat izin daripada orang tua kita. Kula kalian panjenengan Sohib Warna, nopo malih nggih mendapatkan ridho kula kalian panjenengan, nopo malih nulungi teng kepentingan orang tua kita. Bahkan tadi dijelaskan kalau bisa kula kalian panjenengan mengabdi kepada orang tua kita binapsi. Ojo ngandalno khatam, ojo ngandalno napa niku pembantu, mboten usah pun mboten usah. Kalau bisa, kalau kita mampu, gak usah pembantu, sampean dhewe sing ngopeni. Wa yut'imuhuma biyadihi, bahkan didulang dhewe kelawan tangane sampean dhewe nang wong tuwa. Itu lebih baik. Karena sejatinya kula kalian panjenengan ketika melihat orang tua kita itu merupakan ibadah dan itu lebih afdol. Ada sebagian ulama ditanyai, mal afdol an-nadharu fil Ka'bah awin nadharu fil walidain. Konco Sohib Warna ingkang kula mulyakaken, wonten tiyang ditakoni, ba'dul ulama ditakoni, mana yang lebih afdol, melihat Ka'bah apa melihat orang tua kita? Faqala, ba'dul ulama menjawab, an-nadharu fil walidain afdalu. Subhanallah. Melihat Ka'bah juga bagus. Nadhru ilal Ka'bah, kita memandang Ka'bah juga bagus. Karena Ka'bah adalah kiblat kita. Tapi ada yang lebih afdal daripada itu, kata ba'dul ulama, yaitu an-nadharu fil walidain, melihat kedua orang tua kita. Berarti kalau itu merupakan keafdolan, melihat kedua orang tua kita, kita akan selalu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran terus Sohib Warna. Kula kalian panjenengan terlebih-lebih ngopeni keperluan orang tua kita. Melihat saja sudah merupakan ibadah, apalagi kita melaksanakan perintah-perintah orang tua kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sedikit cerita Sohib Warna tentang syair gundahnya seorang ayah yang menyebabkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis. Dijelaskan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Di sana dijelaskan ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enten cerita ana wong lanang matul teng Kanjeng Nabi Sohib Warna. Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Ana wong lanang niku matul teng Kanjeng Nabi, Rasulullah, kula badhe laporan teng panjenengan. Bapak kula niku sawah-sawah kula, donya kula dipek kabeh mek bapak niku Kanjeng Nabi. Ya nopo bapak niku? Sawahku dipek, lemah-lemah kula dipendet sedanten. Harta saya juga diambil Rasulullah. Akhirnya mendengar laporan-laporan seorang laki-laki tadi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhab fa'tini bi abika. Budalo sampean, bapak celuk nang kene. Celuk nang kene. Falamma dhahaba ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mantun ngoten, setelah seorang laki-laki itu memanggil ayahnya, lantas turunlah malaikat Jibril.
Malaikat Jibril dawuh teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbaka yukri'ukas salam." Muhammad, Nabi Muhammad, ada salam dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul, Allah berkata, Allah berfirman, "Idza jaa asy-syaikh fas'alhu an syai'in qalahu fi nafsi ma sami'athu udhunah." Kata malaikat Jibril, ada salam dari Allah Kanjeng Nabi. Engko lek bapake wong lanang iku teko, fas'alhu an syai'in qalahu fi nafsi, sampan tanyakan gundah gulana, sampan tanyakan unek-unek fi nafsi, unek-unek sing ana di atine wong tuwa iku. Sehingga setelah itu falamma jaa asy-syaikh qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sak sampune niku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam klarifikasi, bapak kalian anake dikumpulno kalian Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena bapaknya anaknya madul polai dunyane dipek mbek bapake. Tapi ketika tidak ada, ketika memanggil ayahnya, malaikat Jibril turun, yukri'ukas salam, mengaturakan salam dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Rasulullah menanyakan hal yang sebenarnya tentang keadaan antara anak dan orang tua. Subhanallah, konco-konco Sohib Warna, setelah Rasulullah meminta keterangan kepada orang tuanya, fa'ansyata syekh mukhatiban ibnahu, lantas bapak meniko ngaturaken syair di depan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadautuka mauludan wa muntaka yafi'an, ta'ullu bima ajni alaika wa tanhalu, idza lailatun dhaqat kabissaqa milam abid, lisakmika illa sahiron atamal malu, ka'anni anal matruku dunaka billadhi turikta bihi duni fa'ainai tahmalu, takhafur radi nafsi alaika wa innaha la ta'lamu annal mauta waqtun muajjalu, falamma balagtas sinna wal ghayatallati ilaiha madama kuntu minka ummalu, ja'alta jazai ghildatun wa fadadatan, ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu, falaita idza lam tar'a haqqa abuwati, fa'alta kamal jarul mujawiru yaf'alu. Inilah sekelumit syair yang diucapkan seorang bapak di depan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya secara singkat dari syair ini, beliau mengatakan ketika dia susah payah merawat anaknya, mulai dari sejak kecil dia memandikannya, dia memberi makan, memberikan ASI, bekerja untuk anaknya. Tapi falamma balagtas sinna wal ghayatallati ilaiha madama kuntu minka uammilu, ja'alta jazai ghildah wa fadhadah, kata orang tua. Tapi Kanjeng Nabi sak sampune pun gede, tak rumat mulai sik cilik, saiki wis gede kok justru ja'alta jazai ghildah wa fadhadah, balasan saya justru dibalas dengan kekasaran. Murang-muring kula diomongi sembarang kalir, ucapannya begitu kotor, tidak pantas diucapkan kepada orang tua. Bagaimana ini Rasulullah? Bagaimana kita merawat sejak kecil, anak saya mulai sejak kecil dirawat, memandikan, memberi makan, bekerja untuk mereka. Tapi ketika dia sudah besar, justru ucapannya kasar, balasannya kasar, tidak pantas diomongkan kepada orang tua. Mendengar syair itu, fabakal Habib sallallahu alaihi wasallam. Mendengar syair itu, Rasulullah menangis. Sohib Warna, Rasulullah terseduh-seduh menangis.
wa qala lil walad, dan dia langsung berkata kepada anak itu, anta wa maluka li abika. Le, mulai saiki sampean mbek dunyane sampean, sak sawah-sawahe sampean itu adalah milik bapak kamu. Kamu tidak mempunyai apa-apa. Kamu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Artinya bagaimana? Kebaikan kamu, dunia kamu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan jasa orang tua kita. Karena bagaimanapun orang tua kita adalah orang yang paling berjasa di dunia, mewujudkan kita ke dunia sehingga kita menjadi orang yang berguna fid dini wad dunya wal akhirah. Pramila kula kalian panjenengan sohib warna, ada himbauan yang bagi talabud doa minal walidah, fa inna du'aaha wasala ila sama wa yakhrukul hijab. Kula kalian panjenengan menawi gak ada cuba, wonten napa-napa, ada masalah, ada apapun yang berkaitan dengan kita, kita perlu meminta doa kepada ibu kita. Nyun donga sampean umbe banyu tungkae ibu sampean, sampean cium, sampean lihat dengan penuh kasih sayang orang tua kita, terlebih-lebih ibu kita. Karena apa? Fa inna du'aaha wasala ila sama, doanya ibu kita sampai kepada langit. Wa yakhrukul hijab, dan bisa membedah hijab aling-aling antara Allah dengan kita. Sehingga doa orang tua kita mustajabah, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka-muka kula kalian panjenengan menjadi orang yang birrul walidain, menjadi orang yang mendapatkan ridha daripada orang tua kita, sehingga kula kalian panjenengan juga akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekatan ingkang sakit kaula sampaiaken, hadanallahu wa iyyakum, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.